Bab 636. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Saudara Yang, lihat, Sue Chao menyerahkan piring datar kepada Yang Xuan. Yang Xuan mengambilnya dan melihat gambar pemantauan di atas. Bahkan Yang Xuan merasakan hawa dingin di hatinya. Anakmu benar-benar harus melakukannya. Yang Xuan mendesah bahwa gambar pemantauan di tablet itu sangat mengejutkan. Puluhan perguruan tinggi terkunci di ruang rahasia. Pada saat yang sama, ada ratusan serigala liar yang tidak tahu di mana mendapatkannya. Para siswa di dalam bertarung dengan serigala liar itu. Pemandangannya mengerikan. Saudara Yang, serigala liar ini adalah serigala es kutub yang aku dapatkan dari Siberia melalui jalur khusus. Serigala jenis ini jauh lebih besar dari serigala liar biasa, dan juga lebih ganas. 3 atau 5 serigala bersama-sama bahkan dapat menjatuhkan beruang kutub. Aku lapar untuk masing-masing serigala ini selama 3 hari. Aku menempatkan mereka untuk bertarung dengan para siswa ini. Hanya dengan cara ini aku dapat merangsang potensi mereka yang lebih besar. Yang Xuan mengangguk puas dan mengenali metode pelatihan ini. Dia tersenyum pada Sue Chao dan berkata, nanti, kamu dapat memberitahu Tianying tentang metode ini dan mempromosikannya di kamp pelatihan pasukan Xuanzi kita. Terima kasih, Saudara Yang. Sue Chao sangat gembira. Rencana latihannya akan dipromosikan di kamp pelatihan Xuanzi Jun, yang merupakan kehormatan besar baginya. Tak lama kemudian, pertempuran di ruang rahasia itu berakhir. Sue Chao membuka pintu dan bau darah yang kuat tercium di hidungnya. Situasi di dalam jauh lebih tragis daripada yang terlihat di monitor. Tanah penuh dengan tubuh serigala berdarah. Setiap siswa berlumuran darah, tetapi matanya dipenuhi dengan kemarahan yang kejam. Bagus sekali. Yang Xuan mengangguk ke arah kerumunan. Sekarang, saya akan menambahkan kursus pelatihan untuk sementara waktu bagi Anda, menyingkirkan orang-orang di sekitar Anda dengan cara tercepat, dan akhirnya 3 orang yang dapat berdiri di tempat dapat pergi bersama saya untuk melakukan tugas praktik malam ini. Tetapi setelah Yang Xuan mengatakan ini, sekelompok orang tidak menanggapi sama sekali. Salah satu pemuda dengan noda darah dan sejumput rambut serigala di wajahnya mengangkat dagunya dan berkata, mengapa kami harus mendengarkan Anda? Yang Xuan menoleh dan menatap pria itu. Dia menemukan bahwa pria yang berbicara itu adalah baju besi utara yang telah membuat keributan paling banyak di kamp pelatihan akhir-akhir ini. Dia dulunya adalah seorang pesolek dari keluarga besar. Kemudian, dia dijebak oleh saudara tirinya, diusir dari keluarga dan direndahkan menjadi pengemis di jembatan layang. Sudah putus asa, dia menemukan dirinya lagi di sini. Dia bahkan berpikir bahwa kehidupan seperti itu adalah yang sebenarnya dia inginkan, yang jauh lebih mengasyikkan daripada kehidupan sebelumnya yang penuh kemewahan dan mabuk-mabukan. Lancang, Sue Chao langsung berteriak marah, tetapi Yang Xuan mengangkat tangannya dengan lembut untuk menghentikan Sue Chao, menatap Zhang Beike dari atas ke bawah, melirik sekelompok orang di sebelahnya, dan mendapati bahwa wajah mereka sama-sama berwajah dan meremehkan. Apakah kalian semua berpikiran sama dengannya? Aku rasa aku tidak memenuhi syarat untuk memerintah kalian, benar kan? Tanda tanya petik 2, Yang Xuan berkata dengan lemah. Zhang Beike mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, kalian membawa kami ke sini dan memberi kami kesempatan kedua untuk dilahirkan kembali. Kami sangat berterima kasih kepada kalian. Bahkan jika kalian membutuhkannya, kami bisa mati untukmu kapan saja, karena kami berutang padamu. Tetapi itu tidak berarti kalian dapat memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Meskipun kalian kaya, kami hanya memiliki satu keyakinan di sini, yaitu yang kuat. Kalian adalah dermawan kami. Kami menghargai kalian, tetapi tolong jangan menunjuk jari pada kami. Terima kasih. Meskipun puluhan orang di belakangnya tidak berbicara, ekspresi mereka telah memberikan jawaban, dan Zhang Beike mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Saudara Yang, jangan dimasukkan ke hati. Sue Chao buru-buru menjelaskan, mereka telah menjalani pelatihan seperti binatang buas dan membentuk aturan untuk menghormati yang kuat di sini, jadi. Yang Xuan melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Sue Chao melanjutkan. Melihat orang-orang dengan mata tajam di depannya, dia berkata dengan lemah, jadi aku perlu membuktikan diriku benar. Zhang Beike melingkarkan tangannya di dada dan menyipitkan mata, baiklah, demi dermawan kita, kamu dapat memilih salah satu dari kami. Kami hanya menggunakan satu tangan. Jika kamu dapat memegangnya di tangan kami selama 30 detik, kamu akan menang. Tepat setelah mengatakan ini,
sekelompok orang di belakang segera melangkah maju, mata mereka semakin tajam, dan wajah mereka penuh dengan keinginan untuk bertarung. Yang Xuan tidak hanya tidak merasa marah di mata orang-orang ini, tetapi juga sangat puas. Kamu, Yang Xuan tiba-tiba menunjuk Zhang Beikai. Zhang Beikai tertawa, apakah kamu ingin memilihku? Sebaiknya aku menyarankan kamu untuk berubah. Poin pelatihanku saat ini adalah yang pertama di kamp pelatihan. Jika aku tidak sengaja membunuhmu nanti, aku akan bersalah. Baiklah, biarkan aku membantumu memilih satu titik di bagian bawah, jadi kamu akan sedikit lebih mudah nanti, paling-paling hanya mematahkan beberapa tulang. Kata-kata Zhang Beikai penuh dengan penghinaan, tetapi Yang Xuan tidak menunggunya selesai. Dia menunjuk seorang wanita muda yang dingin dengan kuncir kuda, kamu. Zhang Beikai tertegun, lalu tertawa lagi. Kamu benar-benar bisa memilihnya. Namanya kupu-kupu ekor burung layang-layang. Meskipun dia seorang wanita, poin pelatihannya hanya yang kedua setelahku, dan dia masih pacarku. Aduh, sebelum suara Zhang Beikai jatuh, kupu-kupu ekor burung tiba-tiba memukulnya dengan tinju mata Phoenix dan berkata dengan suara dingin, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi di masa depan, aku akan membunuhmu. Setelah itu, kupu-kupu ekor burung layang-layang itu menatap Yang Xuan dan dengan ramah mengingatkannya, menurutku sebaiknya kau tidak ikut campur di sini. Jika kau membutuhkan kami, kembalilah kepada kami. Di sini, kami hanya percaya pada yang kuat. Kupu-kupu ekor burung layang-layang itu dulunya bernama Zhou Zijin. Suatu ketika, seorang pria membantai seluruh desa. Yang Xuan menyelamatkannya dari tempat eksekusi. Yang Xuan menggelengkan kepalanya pelan dan menunjuk ke beberapa orang lainnya. Kau, dan kau. Setelah menunjuk, dia berkata dengan ringan, aku sudah melihat data kalian. Kalian bersepuluh adalah 10 ahli teratas dalam poin pelatihan. Sekarang kalian semua menembakku. Aku hanya menggunakan satu tangan. Dalam 10 detik, jika ada di antara kalian yang bisa berdiri dan berbicara, bahkan jika aku kalah. Begitu dia mengatakan ini, suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang. Hahaha, lalu terdengar ledakan tawa, khususnya, Zhang Beikai, yang dijuluki 9527, memegangi perutnya dan tidak bisa berdiri sambil tersenyum. Men, demi dermawan kita, aku ingatkan sekali lagi, jika kau tidak punya apa-apa untuk dilakukan, nikmatilah hidupmu. Kami bukan tempatmu bermain, juga bukan tempatmu berpura-pura memaksa. Kami tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan karena kau adalah dermawan kami. Meskipun orang-orang ini sangat berterima kasih kepada Yang Xuan, mereka hanya menganggapnya sebagai orang kaya. Dengan latar belakang dan uang, aku rasa Yang Xuan datang ke sini untuk mencari kesenangan. Yang Xuan secara alami dapat menebak apa yang ada di dalam hati mereka dan berkata dengan lemah, jika aku kalah, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi di masa depan. Baiklah, karena kau ingin bermain, kami akan bermain denganmu. Zhang Beikai melihat bahwa pihak lain itu gigih dan mencubit tinjunya. Tapi tinju dan kakinya tidak punya mata. Jangan salahkan kami nanti. Kemudian dia tiba-tiba meninju bahu Yang Xuan. Orang-orang lainnya berdiri di samping dan tidak ingin melakukannya sama sekali, karena menurut mereka, pukulan ini sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Ledakan. Saat berikutnya, terdengar suara tumpul. Pada saat yang sama, semua orang menatap dengan mata terbelalak. Tinju Zhang Beikai kuat dan mengenai bahu Yang Xuan, tetapi lawannya tidak mengubah wajahnya dan tidak bergerak. Namun, Zhang Beikai terkejut dengan kekuatan tinjunya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Yang paling mengejutkan adalah Zhang Beikai sendiri. Meskipun pukulannya sangat biasa saja, setelah sekian hari berlatih dengan kejam, dan dia pernah sedikit belajar kungfu sebelumnya, jika orang biasa terkena pukulan ini, setidaknya mereka akan mengalami patah tulang. Namun, pihak lain tidak hanya tidak terluka, tetapi dia juga tercekik oleh guncangan itu. Pukulan itu seperti memukul pelat baja. Apakah kamu baru belajar menggelitik setelah berlatih begitu lama? Yang Xuan menyipitkan matanya dengan lembut, dan senyum lucu muncul di sudut mulutnya. Senyum ini membuat Zhang Beikai dan beberapa orang di dekatnya marah. Menurut mereka, itu jelas provokatif. Minum. Zhang Beikai mengeluarkan minuman keras dan sekali lagi memukul kepala pihak lain. Kali ini dia tidak menganggapnya enteng, tetapi berusaha sekuat tenaga. Orang lain di dekatnya juga bergegas menuju Yang Xuan seperti binatang buas. Karena metode pelatihan Sue Chow untuk mereka sangat istimewa, serangan mereka sangat mirip dengan binatang buas.
Mata mereka berwarna hijau. Momentum ini saja dapat membuat orang biasa takut setengah mati. Ledakan-ledakan, titik-titik-titik. Zhang Beikai dan yang lainnya bangkit dari tanah dan menatap Yang Xuan lagi. Tatapan mata mereka berbeda dari sebelumnya. Kali ini, tatapan mata mereka penuh dengan kegembiraan, dan rasa hormat. Seperti yang mereka katakan, di tempat ini, hanya yang kuat yang akan membuat mereka bersemangat dan dihormati. Saudara Yang, kami bersedia mengikuti jejakmu, dan kami bersedia mengikuti perintahmu di masa mendatang. Zhang Beikai dan yang lainnya berteriak serempak. Pada saat ini, mereka telah meyakinkan Yang Xuan. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan rasa hormat di sini, yaitu, yang kuat. Yang Xuan mengangguk dengan lembut, kalau begitu, lakukan seperti yang kukatakan sekarang. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang-orang di sekitarmu sampai 3 orang terakhir. Ayo mulai, ledakan. Begitu suara Yang Xuan jatuh, ratusan orang tiba-tiba mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. 5 menit kemudian, tanah tertutup. 3 orang yang tersisa yang masih bisa berdiri bukan hanya Zhang Beikai dan kupu-kupu ekor burung layang-layang, tetapi juga seorang pria dengan tubuh hitam dan pendek, penampilan sederhana dan jujur, tetapi cahaya tajam di matanya. Yang Xuan secara khusus menatap pria itu beberapa kali lagi. Diharapkan Zhang Beikai dan kupu-kupu ekor burung layang-layang bisa bertahan sampai akhir. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ahli pertama dan kedua dalam poin pelatihan. Namun, pria sederhana dan jujur di depannya bahkan tidak berada di peringkat 10 besar dalam poin pelatihan. Dia jelas bukan siapa-siapa, bahkan Zhang Beikai pun terkejut. Wang Fugui, aku tidak bisa melihatnya. Katakan, apakah kamu baru saja berbuat curang? Pria bernama Wang Fugui itu berlumuran darah, tidak mengatakan apa-apa dan tidak membuat alasan. Yang Xuan mengangguk dengan lembut, kalian bertiga pergi membersihkan diri, datang ke kantor untuk menemuiku dalam 10 menit, dan sisanya terus berlatih. Kemudian Yang Xuan dan Sue Chao datang ke kantor. Sue Chao dapat menebak pikiran Yang Xuan. Tanpa menunggu Yang Xuan berbicara, dia berinisiatif untuk memperkenalkannya. Wang Fugui adalah orang terakhir yang datang ke kamp pelatihan. Dia adalah yang tertua di kamp pelatihan. Dia baru berusia lebih dari 40 tahun ini. Dia hanya bisa menggambarkannya sebagai tragedi dalam hidupnya. Rumahnya berada di selokan gunung kecil di barat laut. Dia tidak pernah belajar selama sehari sejak dia masih muda. Orang tuanya menjualnya ke sebuah keluarga di desa tetangga dengan harga sekantong tepung putih. Kondisi keluarga itu di daerah mereka relatif baik, tetapi putri tunggal keluarga itu manis dan malas. Dia tampak seperti babi gemuk. Banyak orang lebih suka melajang daripada menikahi babi gemuk itu. Setelah Wang Fugui menjadi beban, dia menjadi kuli gratis bagi keluarga dan melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Dia bukan menantu yang tidak berguna, melainkan seorang budak, melakukan pekerjaan yang paling kotor dan melelahkan, tetapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan di meja. Selain itu, keluarga tidak pernah memperlakukannya sebagai manusia. Selama ada kesalahan kecil, itu adalah pukulan dan omelan. Babi betina gemuk itu menyiksa Wang Fugui ketika dia baik-baik saja. Suatu kali Wang Fugui benar-benar tidak tahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya, keluarga langsung mengikat Wang Fugui dan Seng Sheng mencabut lidahnya, membuatnya bisu. Wang Fugui sebenarnya adalah pria yang sederhana dan jujur, tetapi dia tidak tahan dengan siksaan yang tidak manusiawi selama bertahun-tahun. Keluarga itu benar-benar memperlakukannya seperti binatang. Setelah emosi ini terkumpul sampai pada titik tertentu, suatu hari saat makan malam, ketika babi gemuk betina itu dalam suasana hati yang buruk dan menuangkan seember cairan ke kepala Wang Fugui tanpa alasan, dia akhirnya meledak. Malam itu, ketika semua orang sedang tidur, dia diam-diam mengeluarkan palu dari bawah bantal dan membunuh lebih dari selusin orang dalam keluarga itu. Pria ini tidak membaca selama sehari sejak dia masih muda, dan otaknya sedikit tumpul, tetapi dia memiliki jiwa yang kejam. Poin pelatihan komprehensifnya berada di luar 50 teratas, tetapi setiap kali dia datang ke pelatihan tempur yang sebenarnya, dia selalu dapat bersaing dengan lawan yang poin aresnya jauh lebih tinggi darinya. Yang dia andalkan bukanlah tinju dan kaki, tetapi kekeras-kepalaan dan tekad yang tidak dapat dipahami. Meskipun dia bisu dan tidak pernah berbicara, matanya terkadang memancarkan semangat membunuh, dan bahkan aku sedikit takut ketika melihatnya. Setelah mendengar ini, Yang Xuan menghela napas,
jadi sebenarnya orang-orang jujur inilah yang tidak bisa memprovokasi di dunia ini. Jika seekor kelinci dipaksa menggigit orang, ia akan lebih ganas daripada seekor harimau. Setelah beberapa saat, ketiga orang yang telah berkemas itu datang ke kantor. Saudara Yang, kemana Anda akan membawa kami? Zhang Beike menggosok tangannya dengan gembira. Ia belum pernah keluar sekalipun sejak ia datang ke sini begitu lama. Meskipun ia sangat menyukainya sekarang, ia dulunya adalah anak dari keluarga besar. Ia tidak bisa sepenuhnya melupakan dunia luar yang penuh warna. Yang Xuan tersenyum tipis, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Ketiga orang itu mengikuti Yang Xuan ke kota. Melihat kota yang sibuk itu, ketiga orang itu memiliki reaksi yang sangat berbeda. Sebagai seorang anak yang biasa minum dan minum, Zhang Beike melihat semua ini dengan kegembiraan dan kegembiraan di matanya, tetapi perhatian utamanya selalu terfokus pada beberapa gadis muda dan cantik di masa lalu. Wang Fugui tampak sedikit kaku, dengan rasa ingin tahu dan kehati-hatian seperti yang dimiliki orang-orang pedesaan di lantai bawah ketika mereka melihat kota yang makmur. Kupu-kupu swallowtail bersikap acuh tak acuh dan tampaknya tidak tertarik dengan semua ini. Yang Xuan melihat jam, saat itu baru waktunya makan malam. Ayo pergi, cari tempat makan enak dulu. Kamar pribadi mewah di Hotel Bintang 5. Zhang Beike sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Dia berinisiatif mengambil alih menu. Dia memesan meja besar berisi sirip hiu dan sarang burung serta sebotol anggur merah senilai lebih dari 100.000. Keren. Keren banget, udah lama banget nggak keren kayak gini. Zhang Beike sangat gembira, dia nggak sabar buat ambil sumpit dan mulai makan. Wajah kupu-kupu swallowtail masih kalem dan nggak kelihatan emosi apa-apa. Wang Fugui lagi gugup-gugup mengusap-usap ujung bajunya. Baru pertama kali dia makan di tempat kayak gitu, dan dia kelihatan bingung. Yang kaya dan terhormat, ini buat kamu. Zhang Beike menuang segelas penuh anggur merah, menyerahkannya ke Wang Fugui dan berkata sambil tersenyum, meski aku selalu bilang kamu bodoh, jujur aja, kadang aku kagum sama kamu. Dasar bocah tua, biasanya nggak ngomong apa-apa, tapi tiap kali kamu mulai berlaku kejam, kamu lebih mirip binatang daripada binatang. Setiap kali aku latihan pertarungan sungguhan, aku terutama berharap bisa dibagi ke dalam kelompok denganmu, karena seru banget bertarung denganmu. Wang Fugui melihat piala yang indah itu. Dia sepertinya nggak tahu harus mulai dari mana. Setelah mengamati sebentar, dia dengan hati-hati mengambil cangkir itu dengan kedua tangannya, lalu mencoba menyesapnya dengan bibirnya. Setelah menyesap sedikit, ekspresi Wang Fugui berangsur-angsur mereda, tersenyum pada Zhang Beike, dan menunjuk cangkir itu sebentar. Maksudmu anggurnya enak, bukan? Zhang Beike membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Cangkir seperti itu di tanganmu setidaknya bernilai 20.000 yuan. Begitu Wang Fugui mendengar ini, dia gemetar ketakutan, dan anggur di cangkir itu hampir tumpah. Dia menderita sepanjang hidupnya. Konsep 20.000 yuan untuk segelas anggur begitu mengejutkannya sehingga dia dengan cepat meletakkan anggur itu kembali ke atas meja. Zhang Beike tertawa, aku tidak ingin kamu membayar. Apa yang membuatmu gugup? Tidak mudah bagi saudara Yang untuk mentraktir kami hari ini. Kami semua dipersilakan. Yang Xuan melihat ekspresi Wang Fugui dan memahami reaksinya dengan sangat baik. Dia berkata sambil tersenyum, Fugui, kamu ingat, yang dulu sudah mati. Sekarang kamu adalah diri yang baru. Tidak seorang pun di dunia ini akan memandang rendah kamu, apalagi menindas kamu. Yang lain pernah, kamu juga pernah, yang lain tidak pernah, kamu juga akan pernah, singkatnya, kamu ingat dengan jelas, sejak kamu memasuki kamp pelatihan, kamu adalah seorang master. Wang Fugui mengepalkan tangannya erat-erat dan tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas di matanya. Dia tiba-tiba mengambil gelasnya dan meminumnya. Kemudian dia mengambil sumpit dan makan secepat Zhang Beike. Kemudian Yang Xuan mengarahkan pandangannya pada kupu-kupu ekor burung, kupu-kupu ekor burung, kamu sama saja. Aku membawamu ke kamp pelatihan, bukan hanya untuk melatihmu menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Karena aku memberimu kesempatan untuk dilahirkan kembali, aku tentu tidak bisa membiarkanmu hidup sesulit sebelumnya. Karena kamu terlahir kembali, kamu harus menjadi Phoenix Nirvana. Setelah makan dan minum secukupnya, Yang Xuan melihat jam dan menelepon Sunan, menantu perempuan, bagaimana persiapanmu di sana? Suara Sunan terdengar dari ujung telepon yang lain, baiklah,
saya sudah meminta semua karyawan untuk pulang kerja tepat waktu, termasuk satpam. Sekarang tidak ada seorang pun di perusahaan. Suami, apakah kamu yakin bisa menangani masalah ini? Yang Xuan tersenyum tipis. Jangan khawatir, saya sudah bilang sebelumnya, suamimu adalah sapi dan garpu yang istimewa. Saya akan memastikan semuanya beres dalam sekejap. Tidak, maksud saya, kamu harus aman. Sunan berkata dengan sedikit khawatir di ujung telepon yang lain, saya sudah memastikannya melalui beberapa saluran. Li Min memang telah memindahkan lebih dari selusin orang dari ibu kota provinsi kali ini. Saya khawatir dia benar-benar akan melompati tembok. Kamu tidak boleh menganggapnya enteng. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, taruh saja hatimu di perutmu. Saya berjanji akan berdiri di hadapanmu dengan utuh malam ini. Tidak akan ada yang kurang. Pada saat yang sama, kantor presiden perusahaan Xinchao di cabang Nanjiang. Li Min bersandar di kursi yang nyaman, melipat kedua kakinya yang panjang, memegang rokok wanita kurus di tangannya, matanya sedikit menyipit, seolah menunggu sesuatu. 10 menit kemudian, saat sinar matahari terakhir menghilang di cakrawala yang jauh, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tuan Li, masih belum ada kabar dari Su. Asisten itu melaporkan dengan hormat. Mata Li Min memancarkan cahaya yang tajam. Sunan, jalan kecil, sepertinya dia tidak meneteskan air mata saat dia tidak melihat peti mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Panggil Xiong San dan biarkan mereka pergi. Begitu, beberapa menit kemudian, 2 kendaraan bisnis hitam muncul di tempat parkir bawah tanah perusahaan Su. Halo, tempat parkir di sini tidak terbuka untuk umum. Silakan pergi. Seorang penjaga keamanan segera maju ke depan. Tempat parkir di sini adalah tempat parkir pribadi berbagai perusahaan di gedung perkantoran. Kendaraan asing tidak diizinkan masuk pada waktu-waktu biasa. Oh, benarkah? Pintu terbuka dan selusin pria kuat dengan mata tajam melompat dari kedua mobil. Pemimpinnya tingginya lebih dari 1 meter, dengan wajah penuh daging. Dia sekuat menara besi. Dengan kulitnya yang gelap, dia tampak seperti orang hitam dan buta. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatur ulang bahasamu. Xiong San menatap penjaga keamanan itu dan tersenyum. Penjaga keamanan itu merasa sedikit takut ketika dia melihat pertempuran di depannya, tetapi dia masih menjulurkan lehernya dan berkata, "Maaf, Tuan, tempat parkir di sini tidak diizinkan." Sua, sebelum kata-kata itu selesai, Xiong San tiba-tiba mengeluarkan belati dingin yang bersinar, tiba-tiba menusuk perut petugas keamanan itu, lalu menendang pihak lain itu hingga jatuh ke tanah. Beri kau satu kesempatan terakhir untuk mengatakannya lagi. Xiong San tersenyum muram, petugas keamanan itu berkeringat dingin karena kesakitan, dan selangkangannya basah. Dia bahkan bergegas, di sini kamu bisa parkir. Hahaha. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Xiong San tertawa dan menggoyangkan butiran darah di belati itu. Dia baru saja melangkah maju beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik, di lantai berapa perusahaan Su. Di lantai paling atas. Baiklah, bagus. Beruang itu mengangguk 3 kali dan membawa sekelompok orang ke pintu masuk lift. Kantor Sunan berada di lantai 35, tetapi lift tidak berhenti setelah mencapai lantai 35, tetapi terus naik. Rumput. Liftnya rusak sekali. Itu atapnya. Beruang ketiga memukul pintu lift dengan keras dan memarahi. Seorang adik, laki-laki berkata, tidak apa-apa. Kantor Su ada di bawah atap. Kita turun saja ke atap. Pintu lift terbuka dan atap gedung berada di luar. Ketika mereka keluar dari lift, mereka siap untuk turun menuju pintu kecil, tetapi mereka tiba-tiba menemukan bahwa pintu kecil itu telah terkunci. Kakak Xiong, pintunya terkunci. Apa yang bisa kulakukan? Tanya seorang. Rumput, kau tidak bisa menggunakan otakmu yang menyebalkan. Kau harus menanyakan semuanya padaku. Pergi. Xiong San maju dan mendorong adik laki-laki itu menjauh. Dia menahan kunci besar di pintu dengan tangannya. Kemudian dia melangkah mundur dan mengangkat satu telapak tangan. Setelah menahan napas cukup lama, dia tiba-tiba mengeluarkan suara hei di mulutnya. Sebuah pisau telapak tangan menebas kunci besar yang terbuat dari baja halus. Dengan suara keras, kunci besar itu terbuka. Kakak Xiong hebat. Sekelompok adik laki-laki sangat terkejut sehingga mereka mengacungkan 3 jempol kepada beruang itu. Xiong San juga tampak sangat bangga, mengangkat dagunya dan berkata, jangan sebut kunci. Aku sudah berlatih telapak pasir besi ini selama lebih dari 10 tahun.
Bahkan jika itu pelat baja, aku akan menghancurkannya. Ayo turun dan mulai bekerja dulu. Ketika sekelompok orang hendak maju, tiba-tiba terdengar suara samar dari samping, "Hei, kau merusak kunciku. Haruskah kau memberi ganti rugi dulu sebelum pergi?" Siapa? Beruang itu tiba-tiba menoleh. Tidak jauh di depan, seorang pemuda berpakaian kasual berjalan ke arah ini dengan sebatang rokok di mulutnya dan tersenyum. "Siapa kau dan kapan kau muncul?" Seorang adik laki-laki berteriak dengan marah. Zhang Beikai dengan lembut meludahkan pinggiran matanya dan bermain, "Aku sudah lama di sini. Kau buta dan tidak melihatnya. Mengenai namaku, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Dengar, kodeku adalah 9527. 9527. Kerumunan itu tercengang dan langsung tertawa. "Nak, kau monyet sialan. Silakan datang dan goda aku. Ketika kau menjadi Tang Bohu." Zhang Beikai tersenyum. "Sepertinya kau biasanya tidak menonton film lebih sedikit, tetapi kau dapat menganggapku sebagai Tang Bohu. Kau kebetulan adalah Xiao Qiang dan Wang Caiku. Rumput, mati." Begitu dia mengatakan ini, wajah Xiong San langsung menjadi gelap. Bocah itu memarahi dirinya sendiri sebagai kecoa dan anjing. Sua, Xiong San Ben adalah seorang buronan. Dia memiliki cukup banyak kasus untuk menembak lebih dari selusin kali. Tangannya sangat kejam. Dia menusuk jantung pihak lain dengan pisau tajam. Zhang Beikai tidak mengubah wajahnya. Dia mundur selangkah, menendang kakinya yang terkena peluru di pergelangan tangan pihak lain, lalu berbalik ke samping, berlari ke depan tiba-tiba, dan memukul dagu Xiong San dengan siku yang keras. Dengan bunyi klik, rahang beruang itu hancur dalam sekejap, dan seluruh pria itu kehilangan efektivitas tempurnya. "Berikan padaku dan bunuh mereka." Mulut beruang tiga penuh dengan darah dan mengeluarkan raungan gila. Selusin orang di belakangnya bereaksi dan mengeluarkan pisau panjang mereka satu demi satu. Tepat saat mereka hendak menyerbu ke arah Zhang Beikai, bayangan gelap tiba-tiba muncul di tusukan miring, dan dalam sekejap mata, mereka menjatuhkan orang-orang yang bergegas ke depan ke tanah. Wang Fugui telah menderita sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah mengalami hari yang baik sejak dia lahir hingga usia 40-an. Dia pemalu dan tidak terkekang. Namun, di dalam hatinya, hiduplah seekor binatang buas yang sangat haus darah. Sekarang binatang buas itu telah keluar dari kandang. Baik itu keterampilan bertarung atau pikiran, dia jelas yang paling bawah di kamp pelatihan, tetapi dia memiliki kekejaman yang paling primitif. Para penjahat yang datang hari ini semuanya adalah penjahat yang kejam, tetapi mereka masih takut dengan pria jujur yang tiba-tiba melompat keluar. Beberapa orang yang berdiri di barisan terakhir melihat situasi dan berbalik untuk berlari. Namun, mereka baru saja berlari 2 langkah ketika mereka tiba-tiba mencium angin yang harum. Seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah dingin muncul di belakang mereka. Wanita ini benar-benar unggul dalam penampilan dan bentuk tubuh, dan dia memancarkan suasana klasik yang menawan. Namun, sebelum para buronan ini sempat menghargainya dengan saksama, mereka tiba-tiba merasakan sekuntum bunga di depan mereka, lalu tubuh mereka terhantam oleh kekuatan yang kuat, lalu terlempar mundur seperti layang-layang yang putus. Setengah jam kemudian, setelah Limin menjawab panggilan telepon di kantor, dia tertawa terbahak-bahak. Asisten di sebelahnya tampak bingung dan bertanya dengan hati-hati, "Presiden Li, apa yang membuat Anda begitu bahagia?" Limin memanggil dokumen pekerjaan dari kotak surat, "Lihat sendiri." Asisten itu menatap layar dan terkejut hingga menutup mulutnya. "Selamat, Tuan Li. Anda akan menjadi wakil presiden perusahaan Xingqiao di masa depan." Di dalam layar komputer ada dokumen pengangkatan dari kantor pusat perusahaan Xingqiao. Limin ditunjuk sebagai wakil presiden kantor pusat Xingqiao. Dan biarkan dia segera pergi dan resmi menjabat besok pagi. "Tuan Li, saya akan memesan tiket sekarang. Sekarang saya bisa mengejar penerbangan terakhir kembali ke kantor pusat." Asisten itu juga tampak sangat bersemangat. Limin adalah atasan langsungnya. Karena Limin dipromosikan, statusnya harus naik beberapa langkah. "Tuan Li, Anda telah membuat presiden bagi perusahaan. Sebelumnya, tidak pernah ada wakil presiden semuda Anda. Jika momentum ini terus berlanjut, Anda akan menjadi CEO perusahaan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Asisten itu tersipu dan mulai berfantasi tentang masa depan, yang juga merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan baginya. Dia tidak dapat memahami kebenaran bahwa seorang pria harus naik ke surga. 5 tahun, Limin mencibir,
matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Namun, dia tidak mau repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Bagaimanapun, angsa putih yang terbang di langit tidak mungkin memiliki bahasa yang sama dengan katak di dasar sumur. Perusahaan Startide hanyalah batu loncatan baginya. Tujuannya adalah penerus pemimpin keluarga Li berikutnya, bukan CEO Startide. Perusahaan Xingqiao memang telah melakukan banyak hal di industri garmen, tetapi dibandingkan dengan keluarga Li mereka, itu hanya dapat dianggap sebagai hal yang tidak berarti. Yang membuat Li Ming bahagia bukanlah jabatan itu sendiri, tetapi dengan pengalaman seperti itu, dia akan menambah beban penuh pada tangannya. Sebelum dia keluar dari keluarga Li kali ini, ayahnya mengisyaratkan bahwa jika dia bisa menciptakan karir di luar dengan kekuatannya sendiri, praktik pemilik keluarga Li yang selalu mewariskan pria daripada wanita mungkin merupakan pengecualian baginya. Setelah keluar dari keluarga Li, hanya dalam 3 tahun, di perusahaan kelas 1 super seperti Xingqiao, dari seorang pegawai kecil di meja depan hingga wakil presiden kantor pusat, pengalaman seperti itu berada di luar jangkauan orang lain. Saat tiket dipesan, asistennya membantu mengemasi beberapa barang dan mendesak Li Min untuk bergegas ke bandara. Mengapa mereka tidak mendengar kabar dari Xiong San? Li Min berkata dengan lemah, kamu segera meneleponnya dan bilang kamu tidak perlu terlalu khawatir. Si jalang kecil itu juga cantik. Mereka bisa bermain sesuka hati. Ketika mereka lelah bermain, mereka bisa melempar karung ke sungai untuk memberi makan ikan. Asisten itu gemetar ketika mendengar perintah itu. Tuan Li, itu tidak pantas. Jika kamu benar-benar melakukan ini, apakah itu akan membuat terlalu banyak masalah? Haha, Li Min tersenyum dingin dan tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam di matanya. Aku tidak pernah serius dengan si jalang kecil ini sebelumnya karena aku khawatir ini adalah Nanjiang. Bagaimanapun, aku orang asing. Tapi sekarang, aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Bahkan jika aku menembus langit, orang-orang ini hanya bisa menonton. Tentu saja, jika mereka mau, mereka dapat pergi ke Tianhai untuk menemukanku kapan saja, hahaha. Li Min tersenyum liar, tetapi dia memang memiliki modal itu. Di Nanjiang, dia mungkin sedikit lebih terkendali, tetapi begitu dia kembali ke Tianhai, tidak ada yang bisa menggerakkannya bahkan jika dia melemparkan beberapa bom di daerah pusat kota di sini. Hanya karena dia adalah putri dari keluarga Li di Tianhai. Tetapi asisten itu tidak mengetahui hal ini. Sama sekali tidak mungkin untuk benar-benar menyampaikan perintah yang mengerikan ini kepada Xiong San. Hanya saja teleponnya masih perlu dihubungi. Namun, setelah menelepon beberapa kali, pihak lain tidak pernah menjawab. Aneh, ada apa dengan 3 beruang itu? Asisten itu mengerutkan kening dengan lembut. Dong-dong. Pada saat ini, sepertinya ada beberapa suara di luar pintu. Asisten itu bergegas maju dan membuka pintu. Ketika dia melihat pemandangan di luar, dia terkejut dan gemetar. Apa yang terjadi? Li Min juga menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru melihat ke depan. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh bahunya tiba-tiba bergetar hebat. Di koridor di luar pintu, ada lebih dari selusin orang berdarah daging tergeletak di mana-mana. Orang-orang ini bukan orang lain. Mereka adalah buronan yang dikirim oleh Li Min. Beruang 3, apa yang terjadi? Li Min berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, beruang pernikahan ketiga berlumuran darah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dia berbaring di tanah, mendengkur di mulutnya, dan muntah dengan seteguk darah. Tuan Li, lidah mereka telah dicabut. Asisten itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh. Apa? Li Min terkejut, siapa yang melakukannya? Sampai saat ini, dia tidak memikirkan Su, karena menurutnya, Su hanyalah sekelompok kutu busuk. Dan Xiong San, selusin orang atau lebih, adalah buronan yang menghabiskan banyak uang untuknya, dan mereka semua memiliki tangan yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa terlipat di tangan Su? Namun, selusin orang itu tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Xiong San berjuang untuk mengeluarkan selembar kertas dari tubuhnya. Asisten itu dengan cepat mengambil kertas itu dan menyerahkannya kepada Li Min. Ada beberapa baris karakter yang kuat dan bertenaga di bagian atas. Lukisan besi dan kait perak terlihat kuat di bagian belakang kertas. Bahkan jika itu kaligrafi, kita tidak dapat menulis tulisan tangan yang begitu indah. Hanya saja Li Min tidak tega menghargai ini saat ini, tetapi wajahnya memucat karena marah. Catatan itu mengatakan, ini peringatan terakhir. Sebaiknya Anda segera keluar dari Nanjiang.
Jika ada waktu lain, Anda akan tinggal. Pada tanda tangan, nama Yang Xuan ditandatangani dengan murah hati. Anjing, sepertinya aku meremehkanmu. Li Min sangat marah sehingga dia merobek kertas itu menjadi berkeping-keping. Anjing, aku tidak bisa membiarkanmu hidup malam ini. Tuan Li, tenanglah. Asisten di samping buru-buru berkata, sekarang adalah saat yang kritis bagi Anda. Anda harus menghadiri upacara pengangkatan besok pagi tepat waktu. Tidak perlu mengganggu urusan Anda untuk beberapa bak. Tuan Li, saya pikir Anda harus tetap fokus pada situasi keseluruhan. Apapun yang terjadi, Anda harus terlebih dahulu menstabilkan kesempatan ini. Saya tidak tahu berapa banyak pasang mata yang mengawasi Anda di kantor pusat perusahaan kali ini. Tidak boleh ada kesalahan saat ini. Presiden Li, situasi keseluruhan penting. Li Min mengatupkan bibirnya dan berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Dia bukan wanita gila Pan Yunqian yang hanya akan menjadi gila saat terjadi sesuatu. Dia juga bisa membedakan prioritas berbagai hal. Baiklah, biarkan kutu busuk ini berkeliaran selama beberapa hari lagi. Mata Li Min berkilat tajam, ketika saya sibuk di sana, aku harus membiarkanmu membayar harga yang tidak dapat diperbaiki. Li Min meninggalkan Nanjiang malam itu. Tidak ada berita untuk waktu yang lama. Saya mendengar dari selentingan bahwa dia baru saja kembali ke perusahaan Xingqiao dan terkena berbagai macam serangan terbuka dan tersembunyi di dalam perusahaan. Li Min sekarang terjerat dengan mereka. Namun, Yang Xuan sama sekali tidak peduli. Li Min bahkan bukan serangga di matanya. Jika Anda lebih tahu, jangan kembali ke Nanjiang untuk membuat masalah di masa depan. Yang Xuan tidak ingin terus peduli dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Catatan yang ditinggalkan untuknya terakhir kali tampaknya merupakan ancaman, tetapi Yang Xuan sebenarnya telah memberinya belas kasihan terbesar dan menunjukkan kepadanya cara untuk hidup. Tetapi untuk jalan ini, jika Li Minzhen tidak menghargainya, itu tergantung pada dirinya sendiri. Jika ada waktu berikutnya, kalimat yang ditinggalkan oleh Yang Xuan pada catatan itu sama sekali tidak mengkhawatirkan. Sejak Li Min pergi, kantor pusat perusahaan Xingqiao juga telah membuat penyesuaian besar, dengan fokus pada wilayah pesisir dan secara langsung menghapuskan cabang Nanjiang. Ini jelas merupakan kabar baik bagi Susi. Perusahaan Xingqiao telah membuat masalah bagi Susi untuk sementara waktu. Ada Pan Yunqian di depan dan Li Min di belakang. Jika terus seperti ini, Su Nan tidak akan cukup bahkan jika dia memiliki 24 jam tambahan sehari. Untungnya, semua ini telah berlalu. Dalam periode waktu berikutnya, perusahaan Su berjalan lancar dan berkembang pesat. Yang Xuan tidak menganggur. Seluruh waktu dan energinya dihabiskan untuk dua hal. Pertama, untuk kamp pelatihan, Yang Xuan akan menjadi penjaga toko lagi, karena potensi dan energi para siswa ini telah jauh melampaui harapannya dan Sue Chao. Oleh karena itu, jika Sue Chao sendirian, dia tidak akan dapat memberi makan anak-anak serigala ini. Yang Xuan perlu menatap mereka secara pribadi berkali-kali. Hal lain yang membuat Yang Xuan gugup adalah Santo Pedang. Meskipun Yao Bin sekarang adalah pembunuh misterius, Yang Xuan tidak peduli dengan Yao Bin, tetapi pendekar pedang di belakangnya. Ilmu pedang Yao Bin memang telah mencapai tingkat kesempurnaan, tetapi jika Yang Xuan hanya berurusan dengannya, itu tidak sulit. Kuncinya adalah ada seorang pendekar pedang di belakang Yao Bin. Selama dia tidak menggali pedang suci itu sehari saja, Yang Xuan tidak akan bisa tidur nyenyak seharian. Pada waktu-waktu biasa, dia diam-diam menatap Yao Bin, tetapi tidak ada jejaknya. Yao Bin pergi dan pulang kerja setiap hari, menghabiskan seluruh waktunya di tempat kerja, dan telah mengembangkan dua penemuan baru selama periode ini, tanpa cacat sama sekali. Semakin tenang di sana, semakin gelisah Yang Xuan merasa. Perasaan ini seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Jika tidak disingkirkan suatu hari, dia akan panik suatu hari nanti, karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan bom itu akan meledak. Pendekar pedang, mengapa menatap dirimu sendiri? Apa hubungannya Yao Bin dengan dia? Dan Skylark dan Begonia, apakah mereka benar-benar keturunan dari pendekar pedang? Tetapi jika demikian, mengapa pendekar pedang tidak berdiri dan mengenali mereka secara langsung? Siapa pendekar pedang itu? Serangkaian pertanyaan membingungkan Yang Xuan hampir sepanjang waktu. Akhir pekan ini, setelah kembali dari kamp pelatihan, Yang Xuan merasa bosan di rumah, jadi dia mengeluarkan buku kuno yang dibawanya dari panti asuhan dan merenungkannya lagi. Buku kuno ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh pendekar pedang.
Buku itu kemungkinan besar mencatat beberapa petunjuk tentang pendekar pedang. Tetapi benda-benda aneh ini seperti simbol yang terdiri dari sekelompok besar kecebong kecil. Yang Xuanxi tidak berdaya, melihat ke samping, ke depan dan ke belakang. Saya menghabiskan 1 atau 2 jam untuk berpikir hampir setiap hari, tetapi saya masih tidak dapat melihat petunjuk apapun. Tepat ketika dia sangat gila, Sunan tiba-tiba membuka pintu ruang kerjanya dan masuk sambil tersenyum. Suamiku, kita makan malam di rumah hari ini. Menurutmu siapa yang akan datang? Saat berbicara, seorang gadis muda dan cantik keluar dari belakang Sunan dan tersenyum manis pada Yang Xuan, kakak Yang Xuan. Li Yun, melihat bahwa itu adalah Li Yun, Yang Xuan segera meletakkan bukunya, berdiri, tersenyum dan berkata, mengapa kamu datang tiba-tiba tanpa menyapa terlebih dahulu? Bagaimana studimu selama ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Li Yun adalah sepupu Sunan dan satu-satunya orang yang dikenal oleh Yang Xuan di antara kerabat Sunan. Gadis itu sederhana, baik hati, dan memiliki motivasi diri. Setelah menemui dokter di Nanjiang terakhir kali, Yang Xuan mencarikannya sebuah universitas di Nanjiang dan memintanya untuk tinggal dan belajar dengan tenang. Karena Li Yun biasanya gugup tentang studinya, Yang Xuan Ping tidak terlalu mengganggunya kecuali meneleponnya untuk biaya hidup tepat waktu setiap bulan. Tidak terlihat untuk waktu yang lama, Li Yun lebih anggun dan anggun. Matanya yang besar berair, dan tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas gadis muda dan cantik.